Halo Hijat Lovers, welcome back to my channel. Jumpa lagi di channelnya Indra Bruno. Nah guys, gimana kabar kalian guys? Gimana untuk hari ini? Apakah kalian sehat-sehat dan lancar rezekinya ya? Semoga kalian, pokoknya saya doakan yang terbaik untuk kalian semuanya ya yang nonton video saya kali ini. Oke guys, jadi sesuai video saya yang kemarin ya, udah janji saya mau buat video berapa sih kisaran harga dari mobil Daihatsu Hijet. Nah guys, jadi sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys. Nah, jadi untuk pasaran ya, pasaran harga mobil Daihatsu Hijet 1000 atau misalkan Hijet 55 bahkan sampai ke Hijet Unyil atau S38 ya, pasarannya ya gini. Uniknya untuk di Hijet itu berbeda sama mobil-mobil zaman sekarang ya, mobil-mobil misalkan mobil keluaran tahun 90 mendekati tahun 2000-an ya, atau mungkin 2000 ke atas ya, itu pasarannya kan udah ada ya untuk harga pasarnya, misalkan Daihatsu Espace atau Daihatsu Zebra atau mungkin yang terbarunya itu kayak model Avanza, Xenia gitu ya. Itu udah ada harga pasaran. Tapi untuk Daihatsu Hijet sendiri itu belum ada harga pasaran guys. Kenapa belum ada harga pasaran? Jadi untuk Daihatsu Hijet ya, gimana ya, untuk Hijet sendiri ya, di harga yang 4 juta 5 juta itu juga ada guys, bahkan yang nyampe ke harga 40 sampai 45 juta itu pun ada. Jadi untuk yang relatifnya, yang standarnya itu harganya sekitar di 10 sampai 15 juta. Kenapa harganya di sekitaran segitu? Ya emang kebanyakan mereka ngejual di harga segitu ya guys ya. Jadi masalah yang bisa menentukan harga untuk Daihatsu Hijet ya untuk daerahnya sekarang nih, kalau misalkan dulu saya pertama punya Hijet, harga yang ditentuin itu kita beli yang harga di bawah 10, misalkan harga 6 juta atau 7 juta ya, itu kita udah dapat bahan yang bagus ya guys. Maksudnya bahan yang bagus itu belum rekondisi ya, belum pernah dicat ulang, tapi masih orisinalan guys. Nah untuk daerah sekarang itu nyari barang yang orisinalan itu sangat-sangat langka dan sangat susah ya guys ya. Nah jadi kebanyakan yang dijual itu sekarang adalah mobil yang udah dimodifikasi, mobil yang udah dibangun, dicat ulang. Misalkan kita beli nih bahan misalkan di harga 8 juta atau mentok-mentok di 10 juta ya, itu kita harus misalkan mesinnya nih harus turun, kita turun mesin, terus kita harus ngecat, harus ngelas ya, itu habis sekitar misalkan 15 juta. Berarti kan beli bahannya 10 juta, terus modifnya udah habis 15, itu udah 25 juta ya guys kita habis. Nah rata-rata orang yang ngejual Hijet itu ngitung dari situnya. Jadi mereka misalkan habis nih 25 juta, mereka kadang di penjualannya itu ada di angka 22 misalkan, biar nggak terlalu rugi ya, atau misalkan mentok-mentok di 20 mereka rugi sekitar 5 juta. Ada juga yang misalkan merenovasi itu untuk kebutuhan mencari untung, itu ada, itu sah-sah aja sih sebenarnya ya. Jadi misalkan kita habis 25 juta total, ada juga yang jualnya itu 25 ke atas, misalkan 27 atau misalkan 30, itu juga ada guys yang seperti itu. Tapi dilihat lagi, misalkan kebanyakan ya untuk ngebangun Hijet itu, ngebangun sampai jadi itu, yang ngebuat harga mahal itu kalau misalkan ngebangunnya sukses. Tapi rata-rata kalau misalkan ngebangunnya gagal, maksudnya gagal itu kan dari segi pengecetan atau misalkan pengelasan ya, terus ngerubah bentuk spakbornya atau apanya lah gitu. Kebanyakan rata-rata yang gagal, jadi bentuknya itu kan
nggak unik gitu ya biasanya guys, yang ngebuat harga jualnya itu menjadi rendah. Tapi kalau misalkan ngebangunnya, konsepnya itu benar, terus bagus juga ngebangunnya, hasilnya biasanya harganya juga sangat-sangat tinggi guys, di atas 25 juta juga bisa mereka jual ya guys ya. Nah, berbeda untuk di kalangan bandar ya. Maksudnya bandar itu tempat atau misalnya garasi ya. Bandar Hijet ya, mereka mencari bahan itu pasti rata-rata di kisaran harga 3 sampai 5 juta. Kenapa mereka nyari di harga 3 sampai 5 juta? Agar mereka bisa ngejual lagi guys. Misalkan mereka beli di harga 5 juta, mereka bisa ngejual lagi di harga 7 juta atau 8 juta ya. Bahkan misalkan ada yang nawar 6 juta atau 6,5 juta, mereka pasti jual guys. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi untuk harga hijet itu pasarannya nggak ada guys. Jadi gimana perorangannya aja dia mau ngejual berapa itu hak mereka gitu, hak masing-masing pribadi ya. Jadi pasarannya itu nggak bisa dipatok misalkan kayak mobil-mobil muda atau misalkan Espas lah. Espas kita udah tahu ya pasarannya di sekitaran 25 juta ya itu Espas. Kalau misalkan di Hijet beda ya guys ya. Jadi gimana ya, kalau di Hijet susah juga buat dijelasinnya sih guys kalau menurut saya ya. Kadang yang ngejual 40 juga ada, yang ngejual 5 juga ada. Ya pokoknya gimana kondisi barangnya sih guys ya. Untuk modifikasi orisinilan juga eh, kita lihat barangnya aja dulu guys. Tapi rata-rata kalau untuk bahan juga ya kalau yang sekarang gitu ya, untuk era-era sekarang hijet 1000 bahan itu udah langka ya, udah jarang banget kita beli bahan misalkan di 7 juta 8 juta itu ngebangunnya udah kayaknya gitu ya, udah susah banget itu untuk apa ya, kalau kita mau nyari untung ngebangun hijet yang harga 8 juta. Bahkan kadang-kadang untuk era sekarang ya, suratnya itu mati lama untuk harga sekitaran 7 sampai 8 juta itu suratnya biasanya tertidur pulas guys. Nah, jadi itu dia ya, saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya atau para subscriber saya yang menanyakan berapa sih kisaran harga dari hijet 1000. Nah, itu udah saya jawab ya di video saya kali ini. Jadi buat kalian yang baru datang ke channel saya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dulu guys, agar saya terus bersemangat memberikan informasi tentunya seputaran Daihatsu Hijet. Dan akhir kata dari saya, salam Madep Indonesia.